Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afidin di Wahidev Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat komponen baru yaitu top navigation ya. Yaitu letaknya di atas navigation ini yang warna hijau di atas ini ya. Oke. Untuk materi tailwindnya kita akan belajar tentang spacing and sizing ya. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Sementara masih tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk navbar karena kita udah selesai, kalau teman-teman kecilkan aja ya yang di sini ya, sebelah navbar di sebelah angka 10 ini ya, kecilkan. Nah, selanjutnya kita buat di atas di sini. Buat komponen baru, selalu kalau membuat komponen baru dengan tag div ya. Nah, di sini kita kasih kelas. Kelasnya warnanya atau backgroundnya kita udah pelajari ya di video sebelumnya. Background primary 1. Oke. Setelah itu kita akan belajar namanya sizing ya dan spacing. Pertama kita akan kasih luasnya aja, widthnya yaitu full. Artinya lebarnya seluruh ya dari ujung ke ujung. Kemudian kita kasih namanya padding, P aja kayak gini, kemudian 2. Oke ya. Kita coba cek. Oh ya, sebelumnya kita kasih keterangan dulu, ini adalah top nav. Oke. Sini kita tutup top nav. Oke ya. Kita coba cek hasilnya. Nah, hasilnya belum ada apa-apa. Biar keluar hasilnya, ternyata di navigation default dari flow bed yang udah kita buat ini, kita harus hapus ini. Ya, fixed z indexnya 20, top 0, left 0. Nah, ini nanti mungkin akan saya jelaskan detailnya. Intinya ini kita harus hapus agar tampil. Karena apa? Karena sebenarnya ini komponen yang udah kita buat itu ada sebenarnya, tapi mungkin di belakang navigation ini jadi ketutup. Maka dari itu kita harus hapus itu tadi. Ya. Ini nanti kita masuk mata video tentang positioning ya, position. Oke, yang mungkin yang sekarang kita hanya belajar hapusnya dulu aja. Teman-teman cari di sini yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini ya fix. Nah, teman-teman boleh hapus. Ini fix. Udah. Setelah hapus, oh ya, di ini ya, di tag nav ya. Tag nav ini ada fix, boleh teman-teman hapus. W full tetap, Z20 teman-teman hapus. Top 0, left 0 teman-teman hapus. Oke ya, teman-teman save di sini. Ya. Kita cek apakah ada perubahan. Nah, ini udah ada perubahan biru ini ya. Hijau ini ya. Udah keluar hijau. Oke. Nah, tadi yang W full adalah lebarnya penuh dari ujung ke ujung. Kemudian yang dimaksud P2 yang di sini ya, P2 ini ya, itu adalah padding ya. Jadi ya teman-teman cek di Tailwind tentang padding. Nah, di sini padding ini ada banyak sekali pilihan ya. Kalau padding PX itu kanan dan kiri, PY atas dan bawah, PT itu untuk yang atas top, PR itu kanan, PB bottom, PL itu kiri. Itu ya. Ini intinya ini. Nah, detailnya gini ya. PT 6 berarti ada jarak ke atasnya 6, PR 4 ke samping ya karena kanan. Ini sebenarnya sama dengan margin ya. Istilah PR, PT, PB, kalau PL ya, kalau di margin ada MB, MT gitu ya. Nah, bedanya kalau padding ini di dalam, kalau margin itu jarak di luar. Mana nih? Ini ya kita
Nah, ya, margin ini kotaannya tetap ini hanya jarak di atasnya margin top. Ini margin top 6. Tapi kalau padding ini kotakannya agak membesar ya, bukan jarak luarnya, tapi jarak yang ada di dalamnya. Oke ya. Kalau teman-teman udah belajar CSS atau Bootstrap mungkin udah agak lebih paham ya. Oke, setelah itu eh nah, misal di sini kalau kita kasih P10 ya, maka nanti ini akan lebih gede. Nah, ini gede segini ya. Ya, maka kita butuhnya hanya P2 aja. Segini aja. Oke, lanjut. Nah, ini ya tadi ya. Untuk W-nya full itu bebas ya, bisa full, bisa 10, 24 gitu ya. Untuk hack juga sama ya. Oke. Lanjut ke bawah. Nah, kita akan belajar langsung setelah sizing dan uh, spacing, kita akan belajar tentang flag box. Nah, maka kita akan tambahkan di bawahnya div ini, kita beri div lagi nanti. Div yang kita kasih kelas kelas namanya container. Nah, ini untuk apa nanti saya jelaskan ya. Contoh dulu ya, contoh kita kasih background red. Ini contoh dulu ya, mungkin nanti saya akan hapus. Kita save. Contohnya mungkin saya kontainernya hapus dulu biar tahu pembedanya ya. Kita kasih background red 400 di sini. Oke. Nah, ini nggak ada hasilnya ya. Oke. Harus kasih komponen ternyata ya. Mungkin kita kasih H10 mungkin. Oke ya. Nah, kayak gini ya. Kita kasih tingginya 10. H itu hack ya. Nah, untuk hacknya ini macam-macam ya, teman-teman ya. Dari 0, 1, 2, 3, bisa H full juga bisa ya. Oke, semisal ini 10. Kita balik yang padding dulu ya. Ini padding misal P10. Oke. Maka jaraknya artinya bingkainya akan membesar di sini ya. Itu kalau padding. Tapi kalau margin M10, nah dia nggak punya bingkai ini. Ya, paham sampai sini ya. Mungkin margin top aja 10. Nah, dia nggak punya bingkai di sini. Hijaunya hilang ya. Karena ini kasih padding 10 deh, kayak gini ya. Coba. Nah, oke. Jadi yang hijau ini, jarak hijau ke merah ini adalah padding. Nah, kalau yang jarak ke atas yang putih yang nggak ada warnanya itu adalah margin. Nah, itu pelajaran padding dan margin. Oke, kita kembalikan. Setelah itu kita kembalikan dari pstrip 2, setelah itu kita bikin kontainer di sini. Nah, kontainer ini boleh kita hapus. Oke. Dah, setelah itu apalagi kita butuh apa? Oh ya, ini ya, MX auto flag justify between ya. Oke, kita ikuti dulu aja. MX auto flag justify between. Oke ya, kita bikin komponen itu dulu. Untuk detailnya kita belum bisa buktiin, ya masih sama aja. Kita buktikan di slide selanjutnya. Oke, di sini kita akan menambahkan 3 komponen. Ya, sama kayak di Figma ini ya. Pertama yaitu tentang nomor HP, kedua ada keterangan promo, dan ketiga adalah tentang lokasi. Oke, kita buat ya. Komponen pertama yaitu nomor HP.
komponen kedua ini ya, kalian Ctrl C Ctrl V aja, Ctrl oke. Kemudian satu lagi Semarang. Oke, udah ya. Setelah itu kita kasih kelas namanya text weight. Oh iya, bukan div ya ini ya. Oke, sebentar. Masing-masingnya kita kasih text weight gitu ya. Oke ya, seperti ini ya. Oh iya, ini tadi saya pakainya div, harusnya pakai paragraf aja. Oke, kita ganti paragraf. Ini juga ganti paragraf. Oke, kita save. Kita baru bisa lihat hasilnya. Wow, mantap ya. Ya, 100. Oke, kayak gini contoh hasilnya. Saya akan jelaskan satu-satu fungsinya. Pertama, kita akan jelaskan kontainer dulu. Oke ya. Atau MX Auto kita cek ya. Cara untuk membuat tahu fungsinya kita hapus dulu. Nah, jadinya dia agak ke sini. Maka kita butuh MX Auto. Oke, itu ya. Itu satu. Yang kedua kita akan kasih BG dulu, background, biar teman-teman tahu bedanya ya. Background apa ya, blue aja, blue 500. Ini nggak usah teman-teman ikuti, ini cuma buat nah itu cuma buat tanda aja ya, buat teman-teman biar paham. Oke, komponen ini yang warnanya biru ini ya, lihat ya. Nah, kalau kita tanpa kontainer misal kita hapus ya, maka dia akan full nih, nggak ada jarak kanan dan kiri. Oke ya, kalau nggak ada kontainer. Taruhlah ini kita nggak ada semuanya, MX Auto juga nggak ada. Nah, kayak gini ya. Maka ini jaraknya full aja nih. Atau semuanya boleh nggak ada deh. Ini cuma ada BG blue aja, biar teman-teman makin paham. Oke ya, sementara ini dulu. Oke. Nah, di tutorial di Figma kita diharuskan ada jarak, maka kita kasih kontainer. Oke ya. Ada jarak kanan dan kiri nih. Mana nih? Kanan dan kiri. Maka kita yang pertama kita kasih kontainer. Oke ya, clear. Kita kasih kontainer biar ada jarak. Nah, udah dapet nih kontainer. Tapi dia nggak di tengah. Kalau ini positioningnya di tengah, maka pas nih. Karena sisa yang di kanan ini agak banyak. Oke ya. Maka kita butuhkan codingan yang namanya MX Auto. Apa MX Auto? Artinya margin kanan dan kiri itu diseimbangkan ya, diotomatiskan. Ya, udah kita save. Maka benar, kanan dan kiri oke. Mantap ya. Nah, itu fungsinya kontainer dan MX Auto. Semoga teman-teman paham. Oke, udah. Setelahnya, kita nggak mau deretan kayak gini ke bawah. Kita maunya nyamping. Maka kita butuh yang namanya flag. Kita save flag di sini. Nah, maka udah nih nyamping. Tapi ini terlalu mepet. Ya. Maka di Tailwind ada namanya justify. Nah, teman-teman pasti tahu ya kalau udah di Microsoft Word kan ada justify ya. Biar urut. Nah, ini banyak nih justify. Ya, ada 6 versi. Kalau justify start kayak gini, justify center kayak gini, justify end kayak gini, justify between kayak gini. Dia mencar. Mencar tapi yang paling ujung itu mojok. Justify around itu mencar juga tapi yang ujung-ujung ini setengah-setengah ya. Oke ya. Kalau justify evenly kayak gini juga ya, hampir sama kayak justify around. Maka yang kita butuhkan apa?
Yang kita butuhkan adalah justify between. Ya, kita copy di sini. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, save. Maka di sini tampil mana nih? Kayak gini. Oke, mantap ya. Coba kalau kita kasih justify center, nah maka dia ngumpul di tengah. Nah, itu nggak bagus. Kita justify between. Udah ya. Udah, BG Blue-nya boleh teman-teman hapus. Oke. Udah berhasil. Kita lanjut next. Nah, setelah itu kita harus ngedownload ikonnya ya. Ini belum ada ikonnya di. Untuk yang call sama untuk yang Semarang. Kita download dulu di sini. Nah, teman-teman masuk ke pon ini. Ke call ya. Nah, ini kan teman-teman klik yang call aja di sini. Jangan yang vektor ya, yang call yang udah di grup. Nah, kemudian di sini export SVG. Oke, selanjutnya yang Semarang juga, yang location ini. Klik yang bagian location, jangan yang vektor. Kemudian export juga. Bagi yang males export install, di sini udah disediain kayaknya ya. Nah, ini udah lengkap nih. Nah, teman-teman bisa langsung kopas saja. Oke, kita udah export semuanya. Setelah itu kita masuk ke download. Nah, ini call sama location, teman-teman copy. Masuk ke codingan kita. src, asset. Nah, kita bikin folder baru namanya images. Oke, kita masukkan ke sini dua-duanya. Udah ya. Kalau udah, tinggal kita panggil di codingan kita ya. Nah, cara manggilnya kayak gini nih. Oke, kita praktekkan aja di sini. Image src asset image call. Alternatifnya call. Udah ya. Selanjutnya ini bisa teman-teman copy, taruh yang di Semarang. Tinggal ganti di sini location. Nah, seperti ini ya. Mantap. Kita cek hasilnya. Nah, sudah berhasil tetapi tidak tidak nyamping tapi ke bawah. Caranya gimana? Caranya tadi sama ya. Kita kasih flag di sini. Flag. Ya, di P-nya ini tambahin flag biar dia rata ke kanan, gak ke bawah. Urut ke kanan, bukan urut ke bawah. Sama ya, yang ada gambarnya aja yang dapatkan promo, nggak usah kasih flag. Oke. Wis, mantap. Nah, ini terlalu mepet. Ini juga locationnya terlalu mepet. Kita kasih margin ya. Dengan cara MR strip. Taruhlah 2 aja. Bukan di sini. Sorry. Bukan di P-nya tapi di EMG-nya ya. Kelas MR min 2. Ini juga kelas MR min 2. Kita save. Kita coba cek. Oke. Udah berhasil. Mantap. Tapi ini belum selesai. Kita harus cek di bagian mobile. Nah, bagian mobile ternyata berantakan sekali. Kita harus cek. Kita harus modif ya, khusus mobile nanti tampilnya apa, khusus web tampilannya apa, beda nanti. Kita lanjut ke bawah. Ini udah. Nah, kita masuk materi responsive design. Jadi sangat padat sekali ini untuk menggunakan kita mengerjakan top nav. Ini ada responsive design, ada flagbox, ada spacing and seshing. Nah, caranya kita tambahkan hidden MD flag. Oke. Nah, mungkin ini nanti untuk lebih jelasnya di video selanjutnya aja ya. Karena ini udah terlalu padat.
karena udah flagbox, udah spacing and sisik. Nanti kita fokus ke responsive design karena ini agak banyak ya. Oke, itu saja. Jadi yang penting ini udah jadi versi website, cuma versi mobilenya belum rapi. Nanti kita rapikan di video selanjutnya aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.